Kartini, kebaya, dan perempuan Indonesia. Sepertinya ketiga hal ini saling berkaitan ya. Nah, mungkin karena kita kerap menemukan gambar Raden Ajeng Kartini dalam balutan busana kebaya. Dan memang betul kali ini kami akan banyak berbincang soal kebaya dan perempuan muda yang semangatnya tidak kalah dengan ibu kita Kartini. Pemirsa, inilah People and Inspiration bersama Vera Anggraini. Vera Anggraini, di balik wajahnya yang ramah dan murah senyum, ternyata tersimpan kekuatan tekad untuk mengejar mimpi. Sadar di Medan sebagai daerah kelahirannya, ia akan kesulitan berkembang untuk mengejar cita-cita sebagai seorang desainer. Vera hijrah ke Jakarta. Dan kota ini ternyata menempanya untuk tumbuh menjadi seorang desainer busana spesialis kebaya. Sesuatu yang sangat akrab dalam masa kecil Vera. Karena sang ibunda selalu mengenakannya dalam keseharian sebagai seorang guru. Dan kini, Vera dan kebaya seolah sebagai satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Bicara Vera Anggraini adalah bicara kebaya. Halo Mbak Vera. Halo. Ya, apa kabar? Baik. Oke. Waduh, akhirnya ketemu juga nih, seru Iya, banget. seru banget ya. Waduh, seneng banget bisa ketemu sama sosok yang satu ini, Vera Anggraini. Ini identik banget dengan kebaya, ya kan? Nah, Mbak Vera, jadi dari sekian banyak pilihan di dunia fashion, kenapa akhirnya memilih kebaya? Karena kebaya itu sangat cantik, Ya. sangat menunjukkan identitas, dan kebaya itu sangat universal. Jadi kebaya itu sangat bisa dipakai di segala kesempatan. Bisa dibilang kayak baju nasional Indonesia ya. Jadi seperti kalau India punya baju sari, kita punya kebaya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau dilihat nih dari Instagram, followersnya luar biasa ya. Ya, kita lihat di sini. Nah, pertanyaannya maksudnya sejak kapan sih sebetulnya Mbak Vera ini akhirnya menekuni dunia kebaya? Kalau dibilang sih udah lama sekali ya. Mungkin dari semenjak saya sekolah. Oh. Ya, karena dulu bisa dibilang ceritanya panjang sih ya. Kalau dari sekolah dulu, saya sekolah di SMK, kebetulan ngambil tata busana. Jadi di situ udah sedikit belajar tentang kebaya. Kemudian lanjut kuliah saya kebetulan di kuliah. Kalau sekarang bilangnya Universitas Negeri ya, kalau zaman dulu IKIP ya. IKIP. Okay. Jadi sekolah guru lah. Jadi kalau bisa dibilang waktu itu saya ngambil jurusan tata busana. Jadi ada belajar sedikit tentang kebaya. Jadi memang dari dulu sudah suka dengan kebaya ya? Sudah suka. Terus ya mengalirnya waktu sampai pada waktu tahun 2000 ya saya mulai ke Jakarta. Oh, berarti sebelumnya di Medan. Oh, di Medan. Oke. Lahir dan besar di Medan. Oke. Jadi baru tahun 2000 saya di Jakarta. Terus saya ikut dengan salah seorang desainer ya awal itu dengan Mas Nelwan Anwar almarhum. Dan dia sangat bisa dibilang lebih spesifik ke kebaya, tapi memakai bahan-bahan serat alam, bordir gitu. Tahun 2000 juga saya pindah kerja ya, saya belajar lagi dengan tidak asing ya dengan Mas Aji Notonegoro. Mas Aji Notonegoro. Ya, waktu itu ikut sama dia lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu menikah dan saya mulai menikah, terus saya mulai karir sendiri. Seperti itu. Membangun usaha sendiri. Dengan santai dan disupport suami. Oke, luar biasa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ditanya nih, siapa sih orang yang paling berpengaruh yang akhirnya mendorong Anda ini untuk saya fokus di sini, saya fokus di kebaya. Apakah dua desainer tadi atau ada yang lain? Mungkin bisa dibilang ibu saya juga sangat mempengaruhi saya. Oh, ibu karena suka ibu saya dia juga? seorang guru dan wanita serba bisa. Saya sangat mengidolakan ibu saya. Dan dia punya banyak sekali koleksi-koleksi kebaya. Bisa dibilang mungkin kalau zaman dulu dia suka pakai kebaya untuk mengajar. Jadi kalau ibu tidak memperkenalkan kebaya dari kecil, mungkin sekarang nggak kayak gini. Mungkin Nggak kayak gini, nggak punya seperti ini ya. Iya mungkin karena kan ngeliat ibu tuh kok
cantik banget ya kalau dia ngajar. Waktu zaman itu saya masih kecil ya. Dia pergi mengajar. Dia dengan pakai kebaya, pakai kain, pakai sanggul. Anggun gitu ya? Anggun sekali. Wow. Walaupun saya bilang rumit sekali, ternyata dia bilang enggak, ini tidak rumit. Kalau zaman dulu malah perempuan Jawa ya bisa dibilang hari-hari pakai kebaya kalau dia sudah menikah. Seperti itu. Kalau untuk variannya sendiri ada apa aja sih? Seperti apa sih untuk Sebenarnya itu? kebaya itu macam-macam ya. Iya. Cuman orang lebih familiar dengan nama kebaya encim. Kebaya encim. Kebaya Itu seperti encim. apa? Mungkin kebaya encim bisa dibilang basically-nya hampir seperti ini ya. Ini sudah dimodifikasi dengan bahannya jadi yang kancingnya tertutup. Oke. Kebaya itu juga bisa seperti ini ya. Oke. Mungkin Kalau ini seperti kayak ini apa kalau nih? ada. Kebaya apa nih? Kalau ini sebenarnya modifikasi juga sih. Udah bisa dibilang kebaya kutu baru ya. Dan ini sih dipakainya buat acara khusus mungkin ya, nggak pakai buat mengajar ya saya. Oke. Ini buat acara pesta atau buat pengantin Nggak ya buat pengen ngajar tampil ya. anggun. Agak repot juga ya. Mungkin seperti ini Oke. sih. Iya. Jadi ada kebaya encim, ada kebaya Ada apa kebaya tadi? kutu baru, Kutu terus baru yang ada kayak gini ya, kebaya kutu ya, baru. terus Oke. kebaya kurung. Kebaya Kebaya kurung. kurung itu Apa jadi lagi yang mungkin dikurung jadi yang cuman bolong gitu, yang cuman lehernya belah sedikit ya. Oke. Terus ada mungkin kebaya bodo itu dari Makassar ya, jadi kayak baju bodo. Iya, Jadi kalau baju kurung gitu yang warna-warni itu ya? ya. Warna yang nah, itu ngejreng? kalau itu dari Sulawesi kan. Iya, Nah, Makassar. kalau dari Sumatera itu baju kurung. Jadi Baju dia kurung. orang sekarang bilangnya kebaya kurung gitu. Kalau dari Jawa mungkin lebih cenderung kayak kebaya encim, kutu baru. Jadi seperti itu sih. Oh, seru macam-macam. sekali. Ternyata Ya, memang ada banyak banyak sekali. macam, Dan iya. itu bisa juga dipakai di bermacam Kesempatan. kesempatan ya. Iya, tinggal cara kita memadu padankan bahan ya. Jadi bahan juga sangat penting sekali. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau buat kebaya yang santai jangan pakai yang lace begini ya. Mungkin bisa dibilang contohnya seperti yang saya pakai. Tapi ini kayak mirip-mirip blazer gitu nggak sih? Bukan? Mungkin kayak kena materialnya ya. Oh, Kayak materialnya, jaket ya, oke. materialnya. Ininya. Ya, mungkin ada sedikit modifikasi iya, supaya kelihatan modifikasi. lebih santai. Lebih oke lah ya. Ya, Oke. seperti itu. Jadi sebetulnya bisa ditarik kesimpulan juga bahwa kebaya itu tidak harus dipakai untuk acara formal. Iya, Ya kan? seperti Bisa itu. juga dipakai untuk acara-acara yang Lain, formal gitu. ya, lebih misalnya santai, lebih casual gitu. Seperti buat itu. ya buat arisan, hangout sama teman-teman. Buat hangout. Ya, Ada tinggal juga. padu padannya aja, jangan pakai kain. Jadi kalau itu mungkin bisa pakai rok pendek atau dengan celana 3/4 gitu. Kalaupun mungkin kain bisa dimodif sebagaimana rupa sampai mungkin bisa pakai apa? Pakai Cats ya? sepatu cats benar sekali. Sneakers gitu. Ya, Oh, iya. sneakers. Tadi saya lihat mahasiswa ada yang pakai kayak gitu, keren. Oh, ya. Wow. Jadi memang makanya saya bilang kebaya itu sangat universal ya, sangat bisa untuk segala macam kesempatan. Kalau anak muda sekarang seperti apa untuk pakai kebaya perempuan Indonesia? Kalau bisa dibilang sekarang ya, anak-anak sekarang sangat kreatif ya. Jadi mungkin kebaya itu dia bisa pakai dengan permainan bahan ya, bahan mungkin bahannya polos, tidak harus bahan renda-renda, dia bisa pakai kadang bahan seperti ini, gitu ya. Oh, Ini itu dari jadi krep. apanya? Ini bisa jadi Atasannya? kebaya, bisa jadi kebaya. Oke. Oh, sorry. Sorry. Nah, ini bisa dibuat kayak apa namanya? Bisa buat kebaya, terus Itu nanti atasan bawah maksudnya? atasannya, nanti dia bisa combine kainnya dengan kain polos, kain apa, atau kebalikan ini bisa buat bawahan, nanti atasnya kain polos. Jadi dengan dibentuk yang mungkin bisa dibilang kayak kebaya kimono ya, kebaya kimono dengan tangannya yang lebar, tapi cutting Iya, kerahnya betul. seperti itu. Karena sekarang betul juga Iya. karena kalau nggak salah sekarang kan misalnya kita lihat ada banyak sekali tren fashion yang mengarah ke budaya lagi. gitu Iya, kan. jadi kayak Misalnya di Jepang combine dibalik ya, lagi, di-combine. dimodifikasi. Jadi dari yang tradisional jadi lebih keren gitu. Ya bisa lebih kelihatan modern. Jadi nggak modern. kelihatan kayak kebayanya kuno ya. Tapi justru dengan Malah yang jadi tradisional lebih keren justru. Iya seperti itu. Oke, baiklah pemirsa, kita masih akan ngobrol banyak bersama Vera Anggraini. Tetaplah di People and Inspiration.